Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini akan mempraktikkan teknik assertive training. Sebelum masuk ke praktik, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Agustina Devi Aryani, yang kedua ada Zaki Agrin Perdana, yang bertugas sebagai pembuat naskah dan juga pembuat verbatim. Yang ketiga, ada saya sendiri, Liliana Rahmawati, yang berperan sebagai konselor, dan yang keempat ada Selomita Agustin, yang berperan sebagai konseli, dan kami berdua juga bertugas untuk mengedit video dan menguploadnya ke YouTube atau Google Drive. Dan yang selanjutnya ada Dania Mazidatur Rahma, di sini berperan sebagai pengedit dari portofolio. Langsung saja kita masuk ke tahap-tahap dari teknik assertive training. Tentang tahapan strategi latihan asertif. Yang pertama, rasional strategi. Konselor memberikan rasional atau menjelaskan maksud penggunaan strategi serta tahapan-tahapan implementasi strategi. Langkah kedua, identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan. Konselor meminta konseli secara terbuka untuk menceritakan persoalan yang dihadapi dan langkah yang dilakukan atau dipikirkan pada saat persoalan timbul. Langkah ketiga, membedakan perilaku asertif dan tidak asertif, serta mengeksplorasi target. Konselor dan konseli membedakan perilaku asertif dan perilaku tidak asertif, serta menentukan perubahan perilaku yang diinginkan. Langkah keempat, bermain peran, pemberian umpan balik, serta pemberian model perilaku yang lebih baik. Konseli bermain peran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, konselor memberikan umpan balik secara verbal. Langkah kelima, melaksanakan latihan dan praktik. Konseli mendemonstrasikan perilaku yang asertif sesuai dengan target perilaku yang diharapkan. Langkah keenam, mengulang latihan. Konseli mengulang latihan kembali tanpa bantuan pembimbing. Langkah ketujuh, tugas rumah dan tindak lanjut. Konselor memberi tugas rumah pada konseli dan meminta konseli mempraktikkan perilaku yang diharapkan dan memeriksa perilaku target apakah sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ke-8 yaitu terminasi. Konselor menghentikan program bantuan atau mengakhiri program bantuan. Baik, tadi telah dijelaskan mengenai tahap-tahap dari teknik assertive training. Yang selanjutnya, di dalam video konseling ini, menceritakan seorang siswa bernama Mita yang merupakan siswi berprestasi di salah satu SMA favorit. Ia selalu menjadi juara dalam setiap lomba dan selalu menjadi peringkat satu paralel di sekolahnya. Namun, akhir-akhir ini, Mita mengalami penurunan nilai dalam beberapa mata pelajaran. Setelah dicari tahu, ternyata alasan turunnya nilai Mita adalah karena permasalahannya dengan orang tua mengenai studi lanjut di perguruan tinggi. Akhirnya, guru BK atau konselor sekolah meminta tolong kepada Nina selaku teman dekat dari Mita agar menyampaikan bahwa Mita diminta untuk segera menghubungi guru BK. Itu merupakan cerita yang nantinya akan ada di video konseling kita. Jadi, langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi, Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat pagi, Mbak. Oh, ini Mbak Mita ya? Benar, Ibu. Saya Mita dari kelas 12 IPS 2. Wah, Mbak Mita, gimana nih kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah, Bu. Kabar saya baik. Alhamdulillah ya, Mbak, kalau begitu. Mbak Mita, sekarang ada kesibukan apa, Mbak? Apa masih ikut organisasi di desa, Mbak? Masih, Bu. Saya masih aktif di organisasi. Ada beberapa program kerja yang belum terselesaikan. Dan itu yang menjadi kesibukan saya sekarang, Bu. Wah, bagus sekali, Mbak. Berarti Mbak ini termasuk orang yang produktif di luar sekolah ya, Mbak? Kalau Ibu boleh tahu nih, ini Mbak lagi di rumah kah? Apa lagi di luar rumah? Ini saya lagi di rumah, Bu. Di kamar tepatnya. Baik, Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak Mita tahu kenapa Ibu meminta Mbak Mita untuk menghubungi Ibu? Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya diberitahu oleh Nina agar segera menghubungi Ibu. Baik, Mbak. Di sini akan sedikit Ibu jelaskan ya, Mbak.
Jadi, Ibu dengar bahwasanya Mbak Mita ini mendapatkan beasiswa S1 di Oxford University, tapi, Mbak ragu untuk menolak atau menerima beasiswa tersebut. Apakah hal itu benar, Mbak? Dan, apakah karena hal tersebut nilai Mbak Mita ini, jadi menurun? Iya Bu, benar. Sebenarnya saya bingung mau menerima atau menolak beasiswa tersebut Bu. Karena bingung, fokus saya jadi terpecah dan nilai saya jadi menurun di beberapa mata pelajaran Bu. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh ya, Mbak, terkait hal ini, mungkin Ibu akan meminta ketersediaan waktu dari Mbak Mita sendiri sekitar 45 menit, apakah bisa, Mbak? Mohon maaf Bu, saya tidak bisa jika harus 45 menit. Karena setelah ini saya ada kegiatan lain Bu. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit saya bisa. Baik, kalau begitu, mungkin kita bisa menyepakati ya, Mbak, untuk waktu 20 menit, bagaimana, Mbak? Baik Bu, bisa. Baik, Mbak Mita, apakah Mbak Mita siap untuk konseling dengan Ibu? Alhamdulillah saya siap Bu. Baik, Mbak, jadi kita kembali ke topik awal tadi ya. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa Mbak Mita merasa bingung mau menolak atau, menerima beasiswa tersebut, Mbak? Sebenarnya saya tidak berani untuk bilang sama orang tua saya Bu. Tidak berani. Iya Bu. Jadi, apakah yang, Mbak Mbak Mita maksud selama ini itu Mbak Mita, belum memberitahu orang tua Mbak tentang beasiswa yang Mbak terima? Iya benar Bu, saya belum memberitahu karena saya takut Bu. Mungkin coba Mbak bisa ceritakan kepada Ibu mengapa Mbak Mita takut berbicara kepada, kedua orang tua Mbak Mita? Kedua orang tua saya menginginkan saya untuk kuliah di Stanford University, Bu. Meskipun nantinya saya akan dibiayai oleh orang tua saya, tetapi saya tidak suka dengan jurusan yang orang tua saya inginkan, Bu. Baik Mbak, Ibu dapat memahami ya Mbak bagaimana perasaan Mbak Mita. Lalu apakah Mbak Mita itu sudah, mencoba membicarakan permasalahan ini kepada, orang tua Mbak Mita? Belum, Bu. Belum. Lantas bagaimana masalah ini bisa selesai Mbak jika Mbak, Mita tidak mau mencoba menyelesaikannya? Saya tidak berani membicarakan hal ini karena saya merasa tidak enak dengan orang tua saya, Bu. Sepertinya Mbak Mita ini orang yang tidak enakan ya, Mbak. Apa yang menyebabkan Mbak merasa tidak enak dengan orang tua Mbak Mita? Padahal kan untuk mendapatkan beasiswa Oxford itu, sangat tidak mudah, Mbak. Saya takut saya akan membuat orang tua saya kecewa karena tidak mengikuti keinginannya, Bu. Saya merasa tidak enak karena kedua orang tua saya yang sudah membiayai dan mencukupi segala kebutuhan saya. Saya tidak mau jadi anak yang durhaka. Tapi saya juga menginginkan beasiswa tersebut agar kedepannya saya tidak membebani orang tua saya, Bu. Selain itu, Oxford adalah universitas impian saya, Bu. Saya punya jurusan yang saya inginkan di sana. Jadi dengan kata lain pada dasarnya, ada perbedaan keinginan antara Mbak Mita dengan orang tua Mbak dalam pilihan studi lanjut. Mbak Mita takut, orang tua Mbak kecewa dan Mbak merasa menjadi anak yang durhaka, tapi di sisi lain Mbak menginginkan beasiswa tersebut. Iya, benar, Bu. Kalau boleh tahu, siapa Mbak yang paling menginginkan Mbak Mita untuk kuliah di Stanford? Ibu saya, Bu. Baik, Mbak, dari apa yang Mbak sampaikan tadi, sepertinya perilaku Mbak Mita ini termasuk dalam perilaku yang tidak asertif. Tidak asertif. Asertif itu apa, Bu? Baik, akan Ibu jelaskan sedikit ya, Mbak. Asertif itu adalah suatu usaha atau perilaku dari seseorang, untuk mempertahankan hak-haknya, yaitu, mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan juga dipikirkan secara jujur dan terbuka. Semacam, berani menegur, berani mengutarakan pendapat, lalu juga berani menolak, dan lain-lain. Dan di sini Mbak Mita itu tidak asertif karena Mbak Mita masih, memiliki sikap atau perilaku yang tidak enakan, juga tidak berani untuk menyampaikan pendapat dan juga menolak keinginan dari orang tua Mbak Mita, seperti itu, Mbak. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Bu. Sepertinya saya termasuk orang yang memiliki perilaku tidak asertif. Lalu saya harus bagaimana ya, Bu?
Mbak Mita sepertinya perlu berlatih agar menjadi asertif, Mbak. Mungkin dengan belajar untuk mengemukakan pendapat, berani untuk berkata tidak pada orang tua, Mbak. Akan tetapi, penyampaian pendapat Mbak tadi harus menggunakan kata-kata yang sopan dan juga didahului dengan "maaf saya" dan berdasarkan alasan yang logis, Mbak, yaitu sesuai dengan apa yang sebenarnya Mbak inginkan. Hmm, saya paham, Ibu. Tapi bagaimana jika nantinya orang tua saya tetap ada pendirian? Begini Mbak, Mbak Mita, mungkin bisa mengawali pembicaraan dan berbicara dari hati ke hati dulu Mbak, bersama salah satu orang tua Mbak, dari ayah atau ibu yang menurut Mbak nyaman untuk diajak berbicara. Saya lebih tenang sih, Bu, kalau saya ajak bicara dan diskusi. Nah, Mbak Mita bisa berbicara dengan ayah Mbak, mungkin seperti ini Mbak, "Ya, mohon maaf, saya mau berbicara. Sebenarnya saya sudah diterima di Oxford, namun ayah dan ibu menginginkan saya kuliah di Stanford. Padahal jurusan di Stanford tidak sesuai dengan minat Mita. Mita dari dulu, punya keinginan untuk bisa melanjutkan studi di Oxford dengan jurusan yang sesuai dengan impian Mita sendiri dan juga sesuai dengan diri Mita sendiri. Nah, nanti, bagaimana respon ayah Mbak Mita, Mbak bisa menanggapi sesuai dengan apa yang, dipikirkan oleh Mbak dan juga keluarkan pendapat Mbak Mita sendiri. Seperti itu, Mbak. Baiklah, Ibu, saya akan mengumpulkan keberanian dan mencobanya. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Iya, Mbak, mulai sekarang Mbak jangan takut lagi untuk menolak dan mengutarakan pendapat Mbak, karena kan Mbak punya hak dan pilihan atas, hidup diri Mbak sendiri, seperti itu. Baik, Ibu, saya akan berusaha untuk mengkomunikasikannya. Baik, Mbak, tidak terasa ya, Mbak, 20 menit, cepat sekali berlalu, seperti itu. Nah, Mbak juga juga akan ada kegiatan lain, jadi mungkin kita bisa akhiri sesi konseling kita di hari ini, Mbak. Iya, Bu. Oh iya, sebelumnya Ibu juga ada PR buat, Mbak Mita. Jadi, Ibu meminta Mbak Mita untuk mengamati respon apa yang, ditampilkan oleh orang tua Mbak ketika Mbak mencoba mengatakan atau mengkomunikasikan hal yang telah kita bicarakan tadi. Nah, di pertemuan selanjutnya, Ibu ingin Mbak menyampaikan kepada Ibu tentang respon yang diberikan oleh orang tua Mbak. Kita akan mengevaluasi, bersama Mbak, apakah teknik ini efektif dan berhasil atau tidak. Begitu ya, Mbak. Kira-kira kita bisa bertemu lagi hari apa, Mbak? Baik, Ibu, karena sekarang hari Rabu, bagaimana jika saya menghubungi Ibu di hari Minggu, Bu? Oke, baik, Mbak. Jadi kita berjumpa lagi hari Minggu ya. Siap, Ibu. Sekali lagi terima kasih atas arahan dan penguatannya, Bu. Ini Ibu tutup ya, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya, Mbak, di Minggu pagi ini. Iya, Ibu. Baik, Mbak. Mbak Mita bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah, kabar saya baik, Ibu. Alhamdulillah kalau begitu, Mbak. Mbak Mita hari ini sedang sipukkah? Oh, tidak, Ibu. Oke, kalau begitu Mbak. Oh iya, jika tidak salah hari Rabu kemarin kan, saya memberikan Mbak Mita PR ya Mbak, untuk melakukan teknik asertif. Jadi bagaimana hasilnya Mbak? Alhamdulillah, Ibu, ada kabar yang menyenangkan. Setelah arahan dari Ibu hari Rabu lalu, pada hari Kamis saya berbicara dengan ayah saya, Bu, tentang keinginan saya. Kemudian ayah saya mencoba berbicara dengan Ibu. Dan akhirnya kami memutuskan untuk berdiskusi bersama di ruang keluarga. Awalnya saya merasa ragu, Bu, akan tetapi setelah saya mencoba mengatakan tentang pendapat dan keinginan saya justru mendapatkan respon yang sangat baik, Bu, dan di luar dari ekspektasi saya. Wah, benarkah Mbak? Bagaimana respon yang, diberikan oleh orang tua Mbak Mita? Orang tua saya sangat mendukung keinginan saya, Bu. Mereka mengatakan jika itu memang cita-cita dan impian saya untuk masuk Oxford, maka mereka akan mendukung sepenuhnya. Apalagi ini adalah kesempatan besar untuk saya. Saya pun tidak menyangka
akan sebaik ini respon dari orang tua saya. Rasanya senang sekali, Ibu. Alhamdulillah ya Mbak, jika memang orang tua Mbak Mita mendukung Mbak Mita. Nah, berarti bisa dikatakan bahwasanya teknik teknik ini berhasil ya Mbak? Iya, Bu, sangat berhasil, Ibu. Syukurlah ya Mbak. Jadi bagaimana perasaan Mbak Mita setelah Mbak berhasil menolak keinginan orang tua Mbak dan juga, berhasil menyampaikan pendapat yang Mbak inginkan? Tentu saya merasa sangat senang, Bu, terlebih saya mendapatkan dukungan. Selain itu, saya juga merasa sangat lega, Bu. Baik. Nah, sekarang Mbak Mita paham kan, begitu pentingnya komunikasi terhadap orang tua? Iya, saya paham, Bu. Memang komunikasi itu adalah hal yang paling utama. Ya, Mbak, benar sekali. Pada dasarnya, orang tua Mbak itu sangatlah sayang ya, Mbak, terhadap Mbak Mita, selalu mendukung Mbak ke arah yang lebih baik lagi, dan juga adanya komunikasi itu akan membuat segala hal ataupun suatu permasalahan yang Mbak Mita alami selesaikan satu. Benar, Ibu. Jadi, sekarang Mbak Mita sebisa mungkin perlu menjaga amanah yang telah diberikan oleh kedua orang tua Mbak Mita. Iya, Bu. Insya Allah saya akan mengemban amanah yang diberikan oleh orang tua saya, agar saya tidak mengecewakan mereka, Bu. Selain itu, saya juga bisa lebih fokus belajar dan memperbaiki nilai saya yang turun, Bu. Iya Mbak, betul sekali. Mulai sekarang Mbak jangan takut ya Mbak untuk berkomunikasi, baik dalam menolak suatu hal ataupun menyampaikan pendapat dan juga keinginan Mbak lagi, karena komunikasi sangatlah penting. Seperti itu ya Mbak Mita? Baik, Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas arahan dan bantuan dari Ibu. Kedepannya, insya Allah saya akan bersikap dan berperilaku lebih asertif, Ibu. Oke Mbak, semoga ke depannya Mbak Mita tidak mengalami permasalahan yang sama ya Mbak? Amin, Ibu. Terima kasih atas arahan dan penguatannya, Ibu. Ya, sama-sama Mbak. Apakah ada hal lain Mbak yang mungkin ingin Mbak Mita ungkapkan kepada Ibu, atau mungkin masih ada hal yang mengganjal seperti itu Mbak? Tidak ada, Ibu. Baik, jika memang tidak ada, mungkin pertemuan kali ini bisa kita cukupkan ya, Mbak. Nanti jika Mbak Mita ada kendala atau permasalahan lain, Mbak bisa menghubungi Ibu kembali. Iya, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu tutup dulu ya, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi merupakan video praktik dari kelompok 4. Mungkin sekian dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.